Wang Pan berkata, "Jika aku mengungkapkan kekuatanku, apa pembunuhnya akan mengungkapkan diri? Aku masih harus menyembunyikan kekuatanku. Tapi penghinaan Song Chuanxin sama sekali tidak bisa dimaafkan." Akhirnya Wang Fan dia memakai topeng untuk menyamar dan pergi ke pertarungan. Di sisi lain, Tuan Muda Song yang berada di tengah arena pertempuran, dia selalu memanggil nama Wang Fan. Dia berkata, "Aku tak tahu kamu akan datang. Kalau begitu, mari kita bertarung. Jika kau pria, jangan terus-menerus berlindung di balik seorang wanita. Jika tidak, bukan hanya aku, tapi semua orang di Akademi Huanjin akan meremehkanmu. Wang Fan, jika tidak bertarung, aku akan terus menghina kakakmu." Tiba-tiba seorang datang dengan memakai topeng. Tuan Muda Song terkejut. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku sangat kesal dengan perilakumu," kata Wang Fan yang menyamar. "Kau berasal dari mana?" tanya dari Tuan Muda Song. "Berani bicara seperti itu di hadapanku? Dilihat dari pakaianmu, seharusnya juga murid Akademi Huanjin." Wang Fan menjawab, "Di mata kau, bahkan tidak layak untuk disebutkan." Wang Fan berbicara sangat sombong dan memancing emosi dari Tuan Muda Song. Dan pada akhirnya pertempuran pun terjadi. Tuan Muda Song sangat marah. Dia berkata, "Cari mati." Lalu dia mengeluarkan kekuatannya, basis kultivasinya, untuk menyerang Wang Fan. Dia mengeluarkan bola api di tangannya. Tentu saja Wang Fan tidak tinggal diam. Dengan tinjunya, dia menghalang kekuatan dari Tuan Muda Song. Kekuatan pun bertabrakan, dan Tuan Muda Song akhirnya terpental jauh ke belakang. Dengan kekuatan Wang Fan yang sekarang, dia dengan mudah memukul mundur Tuan Muda Song. Sedangkan Wang Fan, dia masih berdiri tegak. Lalu Tuan Muda Song ingin menyerang kembali. Dia berkata, "Kau harus menanggung kemarahanku." Dengan kekuatan penuh, Tuan Muda Song mengeluarkan basis kultivasinya. Akan tetapi Wang Fan mengeluarkan teknik samar-samar memunculkan percikan cahaya seperti cahaya bintang. Ini adalah teknik dari meteor, kaki meteor atau langkah meteor. Kemudian tiba-tiba Wang Fan muncul di belakang Tuan Muda Song dan menendang kepalanya hingga tersungkur. Setelah itu, Tuan Muda Song berdiri dan ingin menyerang Wang Fan sekali lagi. Dengan tenangnya, Wang Fan menendang Tuan Song hingga mundur ke belakang, jatuh ke tanah
dan pada akhirnya pingsan. Adapun sang kakak yang melihat adiknya pingsan, dia berkata, "Tidak ada yang akan terjadi padamu, adikku Song. Tunggulah, kakakmu ini akan membalaskan dendammu." Kemudian dia pun menghampiri Wang Fan untuk mengajaknya bertarung demi membalas dendam adiknya. Dia berkata, "Kau berani melukai adikku, maka kau harus bersiap-siap menanggung kemarahanku." Dia adalah Song Failian. Dia adalah peserta nomor 1 di dalam daftar murid terkuat tahun lalu. Dia adalah juara bertahan. Kemudian Song Failin akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang bernama jari api penyucian dan langsung menyerang ke arah Wang Fan. Akan tetapi Wang Fan mengeluarkan teknik langkah meteor dan serangannya pun dalam sekejap meleset. Kemudian Wang Fan terbang di udara dalam sekejap mata, berada di samping tuan muda Song Fei. Tuan muda Song terkejut karena Wang Fan tiba-tiba ada di sampingnya. Dengan cepatnya dia mengeluarkan kekuatannya dan menembakkannya ke arah Wang Fan. Tiba-tiba Wang Fan pun menghilang dengan langkah meteornya dan berada di belakang Song Failien dan berkata, "Aku menghajar Song Chuanxing ini juga agar dia menjadi manusia yang beradab. Dia adalah manusia yang arogan. Jangan pernah memprovokasiku. Aku membiarkanmu menyerang 3 kali. Sudah termasuk baik untukmu. Jika kau memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku bertindak kejam." Mendengar kata-kata itu, Song Failien marah dan merubah bentuk tubuhnya menjadi bentuk sabit yang akan menerjang langsung ke arah Wang Fan. Wang Fan tidak tinggal diam. Sembari dia mengeluarkan kekuatannya, dia pun berkata, menindas dan memperlakukan kehidupan seseorang seperti tak berguna. Song Failien. Kemudian dia mengeluarkan tinjunya. Lalu dengan tinju tersebut dia menghantam dan membuat Song Failien tersungkur jatuh dan pingsan di samping Song Chungmian. Keduanya dalam sekejap mata dikalahkan oleh Wang Fan. Wang Fan yang berdiri tegak di arena, dia berkata, "Satu saran dariku untukmu, jadilah orang yang bermartabat." Setelah mengeluarkan kata-kata itu, Wang Fan pun pergi dengan secepat kilat menggunakan langkah meteornya. Melihat adegan ini, para tetua dan dekan terkejut. Mereka berkata, "Akademi Huan Jinku merupakan akademi ras manusia paling bergengsi.
sudah seharusnya menyembunyikan dengan baik seekor naga untuk mengembangkan manusia terkuat. Di sini, para tetua membela Wang Fan. Dia tidak menunjukkan jati dirinya. Lanjut dari tetua, sangat perlu memberi mereka kepercayaan dan kebebasan. Karena dia tidak ingin menunjukkan wajahnya, maka biarkan identitas dirahasiakan dan tetap menjadi si Raja Harimau Perak. Dengan begitu, Wang Fan pun dijuluki dengan Raja Harimau Perak karena topengnya berbentuk harimau berwarna perak. Dia murid akademi kami, ucap dari tetua. Juga memiliki kekuatan untuk mengalahkan Song Feilian. Maka dari itu aku umumkan, peringkat pertama kompetisi bela diri tahun ini jatuh kepada Raja Harimau Perak. Disitulah akhirnya Wang Fan tanpa sadar menjadi juara dari kompetisi bela diri tersebut dan menjadi orang terkuat dan terjenius nomor 1 di Akademi Guanjin. Siapapun yang tidak setuju, ucap tetua, dapat menantang Song Feilin. Murid lainnya dapat memperebutkan posisi ketiga. Begitulah cerita dari episode 2, di mana Wang Fan akhirnya menjadi juara dan dikenal dengan sebutan Raja Harimau Perak. Nantikan kisah selanjutnya.